Penggugat ijazah Presiden Jokowi akan bertambah lagi, karena anggota Universitas Indonesia Watch atau UI Watch Asrul Harun, juga akan melakukan tindakan serupa. Harun terdorong untuk ikut menggugat setelah melihat sidang lanjutan gugatan itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis tanggal 4 Januari tahun 2024. Dalam sidang itu selain legalitas kuasa Jokowi masih menjadi persoalan karena masih berbekal surat tugas dari Jaksa Agung, bukan surat kuasa langsung dari Jokowi, juga karena hingga sidang ke-8 itu kuasa Jokowi tak juga mampu menunjukkan ijazah Jokowi yang asli. Melalui perdebatan sengit antara kuasa hukum penggugat yang dipimpin Egy Sujana, dengan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, akhirnya disepakati bahwa gugatan akan diperbaiki untuk mengatasi perbedaan tafsir terkait subjek gugatan. Pasalnya, dalam surat gugatan, Jokowi sebagai tergugat satu ditulis sebagai Presiden RI Bapak Joko Widodo, sehingga Majelis Hakim dan pihak Jokowi beranggapan bahwa yang digugat adalah Presiden RI sebagai pejabat administrasi negara, bukan Jokowi secara pribadi, sehingga Jokowi memberi tugas kepada Mensesnek sebagai kuasanya di pengadilan, dan Mensesnek menyubstitusikan tugas itu kepada Jaksa Agung. Dengan diperbaiki, maka pada surat gugatan tidak ada lagi sebutan Presiden RI di depan nama Jokowi sebagai tergugat satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukur alhamdulillah kita dapat berkumpul pada hari ini. Dan saya menyaksikan tadi terhadap gugatan yang dipimpin oleh Ketua TPUA, Profesor Dr. Egy Sujana SH.MH. MSI. Syukur alhamdulillah terjadilah tadi kesepakatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk merubah tentang tuntutan yang disepakati oleh majelis. Sedangkan para kuasa hukum dari Jokowi tidak memenuhi syarat untuk beracara tentang gugatan dari TPUA karena melanggar undang-undang atau HIR. Biar jelas topinya dibuka dulu, Bos. Biar jelas. Ya, HIR. Gitu, Bos. Kelihatan profesornya juga itu. Ya gitu. Nah, itu anak muda juga. Cair. Jadi sudah ciri payah Adinda Egy Sujana, adik saya yang tercinta nih. Orang yang saya kenal berani, punya ilmu pengetahuan, punya kemampuan, nggak salah lagi dia profesor dalam ilmu hukum. Amin. Banyak teman-teman saya juga profesor, ahli hukum tata negara, ahli hukum pidana, tapi keberaniannya menegakkan kebenaran itu tidak ada. Di situ saya salut sama dia, terutama yang saya salut sama dia, saudara Egy Sujana ini adalah menggugat SBY tentang gratifikasi mobil Jaguar. Akhirnya SBY pada satu bintang 5, bintang 4 sebagai presiden nggak ada gentarnya Egy Sujana. Itu yang saya salut. Bahkan saudara Egy dirangkul dan dikatakan dia teman baiknya SBY. Ini yang perlu dicontoh kepada generasi muda tentang menegakkan keadilan dan kebenaran. Begitu juga ini kasus saya sependapat dengan saudara Egy, adik saya ini. Untung dia yang berani, yang lain semua nggak bisa saya katakan jiwa dan takut kalau dia ditekan atau dipermasalahkan. Tetapi itulah Egy yang muncul pada saat ini, berkali-kali membela tentang soal Bambang Tri ini. Ini masalah kebenaran. Saya sebagai
dari UI Watch, saya terkesan semoto kami itu adalah kebenaran dan kejujuran serta keadilan. Oleh karena itu saya sangat terdorong, apalagi melihat ibu-ibu di sidang pengadilan tadi. Waduh, saya terkejut. Di mana anak muda di Indonesia ini yang ikut partisipasi? Sedih saya lihatnya. Padahal ini perjuangan ini untuk generasi muda dan berikutnya. Jadi banggalah, doakan adik saya ini Egy Sujana dengan timnya sehat walafiat, panjang umur, semoga dia sukses menjadi wakil rakyat di DPR. Itu harapan saya, bisa menyuarakan kepentingan rakyat dan umat. Bagi saya, dengan sudah berapa kali, 3 kali kalau tidak salah saya bersidang, pertama di Pengadilan Jakarta Pusat, lantas dibatalkan, saksinya ditahan, lantas dituduhkan kepada tindak pidana, dibawa sidang di Solo. Berapa bulan lamanya saya melihat, 5 bulan, berapa waktu dan tenaga yang hilang, materi terhadap perjuangan menegakkan keadilan. Namun begitu, Tuhan memang menunjukkan tidak terbukti dia sebagai terpidana. Karena jaksa tidak bisa menunjukkan, dan saksinya saksi abal-abal tidak bisa menunjukkan juga, hanya ijazah asli. Bayangkan, di situ saya ini sebenarnya hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adinda Egy untuk menegakkan kebenaran. Banyak orang pintar tapi dia berani, pintar, nggak hilang akal. Oleh karena itu, dalam hidup ini juga nggak boleh hilang akal. Dia ini benar-benar dianugerahi hidayah dapat dari Tuhan kepada teman dan saudara kita ini, Egy. Mudah-mudahan terlaksana. Saya terpanggil juga. Di dalam kesempatan ini saya melihat juga ada peluang, peluang hukum juga untuk menggugat Jokowi ini dengan namanya PMA, perbuatan melawan hukum 1365, yaitu Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar pasal 9 UUD 45. Mudah-mudahan dalam minggu depan juga bisa masuk ke pengadilan menyusul gugatan dari yang terdahulu Adinda Egy Sujana, agar bisa presiden kita ini, ya selaku presiden saat sekarang ini, dapat membuktikan daripada ijazahnya itu. Kalau tidak, ini saya di luar negeri tahun yang lalu habis lebaran, malu semalu-malunya. Teman saya orang Belanda, orang Jerman, apa katanya bahasa Jermannya? Was sollen das Asrul Herabun deine Presiden. Es gibt nicht Diploma original. Ich weiß nicht genau. Das ist von mein Republik. Malu nggak itu? Sudah berlama. Saya tahu juga rupanya Egy pernah di Berlin kuliah. Jawabannya is West SD. Saya sebut ich weiß nicht. Artinya saya tidak tahu. I don't know. Itulah, baik begitu juga di Belanda. Alangkah memalukan. Kalau Jokowi sadar sebagai berbangsa bernegara, mengangkat harkat martabat, itu yang diperlukan itu sportif. Salah minta maaf. Clear, tidak bertele-tele. Apa? Manusia itu tidak luput dari kesalahan. Silap, lupa, disengaja, nggak sengaja. Kalau orang beragama, itu ajaran agama. Kita ini lahir di dunia ini karena kesalahan. Tahu nggak kesalahan kita di dunia ini? Udah salah kita. Tapi kita ingin bagaimana hidup mengurangi kesalahan kita itu. Tahu? Mungkin tidak tahu. Karena Adam, dia melarang perintah Tuhan.
maka dibuanglah ke dunia ini. Oleh karena itu, kalau Jokowi sadar seorang beragama dia minta maaf, kita adakan rujuk nasional. Tetapi dia tidak juga sadar akan hal ini. Saya kira belum mendapat hidayah dari Tuhan. Terpaksa mau tidak mau, suka tidak suka, akan diadakan lanjutan perbuatan melawan hukum. Itu bisa pidana, bisa perdana. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada masyarakat, tolong diberi support, ajaklah yang muda-muda, jangan ibu-ibu, emak-emak saja. Tadi saya melihat di pengadilan itu, semua mayoritas 90% mak-mak dan nenek-nenek. Begitulah cintanya terhadap generasi penerus. Nah, bagi yang mendengar, tolong ikut mendengar, setidak-tidaknya menjadi pengalaman bagaimana Pak Egy Sujana menggugat, berdialog dengan hakim dengan bahasa yang sistematis, terstruktur, enak didengar. Memang saya waktu kuliah itu senang sama profesor yang ngajar. Profesor itu enak. Jadi ini memang betul adik saya ini nggak salah lagi lah. Masuk. Kalau istilahnya sudah banyak asam garamnya terhadap dunia persilangan hukum.